Selanjutnya dari PKB, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 8, anggota Komisi 8 yang kami cintai, Kepala BP Haji Gus Irfan Yusuf, cucu pahlawan nasional, yang berduet dengan Bang Daniel, aktivis muda yang luar biasa. Pertama-tama kami ucapkan selamat atas terbentuknya BB Haji. Semoga tim yang panjenengan bentuk menjadi tim yang solid, tim yang mampu memperbaiki kinerja penyelenggara haji yang selama ini sebetulnya sudah baik tapi ada kurangnya. Saya setuju dengan Bapak Kiai Haji Dr. HNW, ya. Beliau ini mukim di sana tahun 80-an, Pak. Saya haji tahun 82, masih umur 18 tahun. Saya bersama dengan satu pesawat dengan Menteri Agama Alam Shah Ratu Prawira Negara, ya. Umur 18 tahun, Pak. Beliau mungkin masih kuliah atau belum datang. Tolong Pak HNW, istilah haji wada ini kalau orang awam nanti ikut-ikutan kita ikut sedih, Pak. Karena peristiwa haji wada itu haji terakhir Rasulullah SAW. Ada sebagian sahabat yang senang karena turun al-yauma akmaltu lakum dinakum, al-ayat seterusnya. Sebagian sahabat senang semua terkecuali illa Abu Bakrin. Abu Bakar menangis, Pak, karena tahu kalau agama ini sudah sempurna kan berarti Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Nah, istilah ini jangan dipakai, Pak. Saya prihatin dengan Kementerian Agama yang sudah banyak diprotoli, ya, dari Pengadilan Agama, BPJ Halal, BPKH, ini ada BB Haji. Kemarin ada apa namanya inisiatif untuk Pendis akan dialihkan ke Dignas. Itu kita prihatin, Pak. Maka dari itu harapan kami kalau memang sudah impres ya tetap kita dukung. Semoga Gus Irfan dan Pak Daniel ini bisa memperbaiki yang telah dilaksanakan oleh DPU. Tapi saya juga setuju ini dengan Bapak HNW ini tentang Badan Pengelolaan Haji dan Umroh, Pak. Justru kalau umroh itu tidak ada musimnya, Pak. Setiap saat. Ini kalau pemerintah tidak hadir di situ, ya, kita ikut terlibat kemarin undang-undang tentang umroh, Pak. Bagaimana untuk meminimalisir, ya, penipuan-penipuan, ya. Kita juga pernah studi banding ke Maroko, Pak. Di sana pelaksanaan haji ada yang dilaksanakan oleh pemerintah dan ada yang dilaksanakan oleh swasta. Maka dari itu sejak semangat Bapak Soekarno, Presiden Soekarno ketika menyelenggarakan ibadah haji ini sifatnya adalah pelayanan yang maksimal, Pak. Ini yang tetap harus kita jaga, Pak. Kemudian lagi yang paling penting menurut saya dengan anggaran yang masih sedikit bisa dimaksimalkan, ya. Karena ini masa transisi, ya. Saya berharap BP Haji ini banyak belajar dengan Dirjen PHU. Apalagi kalau belum didukung dengan instrumen di bawahnya, Pak. Kalau langsung spontan saya kira akan keteteran, Bapak, ya. Nggak tahu ini nanti apakah masa transisinya akan secara frontal apakah bertahap, ya. Oke, kalau secara frontal apakah sudah siap dengan sarana prasarana di bawahnya, Pak, ya. Maka dari itu yang paling penting tahun terakhir ini dari Kementerian Agama, BP Haji mengamati, Pak, mengamati tentang belajar mengamati
tentang pelaksanaan ibadah haji. Rekan-rekan semua tadi sudah membahas tentang anggaran, saya tidak akan ke anggarannya Pak. Saya justru setuju dengan Bapak HNW tadi tentang masalah mazahib Pak. Ini cocok sekali ini ya. Kalau kerukunan agama di dalam haji sudah tidak ada perlu dibahas lagi Pak. Justru yang dibahas itu perbedaan mazahib ya, antara sentuhan laki-laki dan perempuan itu batal atau tidak di sana itu. Kalau Imam Maliki kan al-qasdu wasyahwat ya, Imam Maliki ya. Ya itu tidak usah bahas secara anulah ya. Nah, kemudian tentang masalah dam tadi ya, ada wacana Bu Ina mewacanakan dam digunakan di tanah air. Ini kan masih dalam pembahasan Pak, kita jangan keburu-buru lah ya. Kita sudah mengalami banyak ikhtilaf-ilaf tentang perluasan mas'a dulu geger, minajadid geger. Ini yang mau digegerin lagi ini masalah dam ya. Masalah dam ini masalahnya perbedaannya bukan perbedaan pendapat Pak. Kalau kata Pak Hasyim Asy'ari, Pak Hasyim Muzadi Kak, kalau berbeda pendapat itu geger-geger salah rukun. Tapi yang sulit dirukukan kalau beda pendapatan. Kok nggak ada ketawa ini ya? Harusnya ketawa dong. Mau ketawa ya? Kalau beda pendapat biasanya itu selesai ya selesai, tapi yang sulit redamnya itu kalau beda pendapatan Pak. Nah ini masalah dam ini saya khawatir kepada masalah beda pendapatan ya. Jadi sudah pernah dicoba tentang dam ini ya, karena kemarin ketika kepengawasan saya ikut ke sana Pak. Jadi sisa daging yang ada di Mekah sana mau dikirim ke Indonesia, tapi ditolak oleh Menteri Pertanian karena tidak memenuhi syarat untuk masuk ya. Pemerintah Saudi juga kewalahan di dalam mengelola apa namanya daging dam itu Pak ya. Maka dari itu ini mestinya harus ada riset ya. Kemarin sudah kami sampaikan bahwa hukum dam ini harus melibatkan ulama Haramain. Kemarin sudah kita coba bagaimana ada sahabat kita yang dari Suriah untuk fatwanya tentang dam ini. Hadian balighul Ka'bah ini Pak. Yang selama ini memang ketika sisa-sisa dam ini dikirim ke Ethiopia ya Pak ya, mungkin ya. Nah kalau ke Indonesia jaraknya begitu jauh. Apakah ini memungkinkan secara teknis? Ini yang penting secara teknis ini agak sulit Pak. Nah di dalam BB Haji ini Gus Irfan, saya juga berharap ada tim ahli tentang masalah agama Pak ya. Kita banyak orang yang cukup materi, tapi di dalam masalah pelaksanaan ibadah ini banyak yang belum siap Pak. Maka dari itu sebenarnya adanya KBIH ini membantu Pak. Ada kemarin kita ketika ikut haji itu, haji plus itu plus-plusnya itu plus yang ringan-ringan Pak, enak-enak. Tapi apakah masalah sah dan tidaknya yang harus ada ulama di belakangnya Gus Irfan Yusuf ini ya, untuk bagaimana haji ini sah atau tidak. Sebab haji ini adalah ta'abud Pak. Saya kira itu untuk masalah nih Badan Penyelenggara Haji direncanakan menjadi penyelenggara haji secara penuh tahun 2026. Oleh karena itu kami ingin mendapat penjelasan mengenai langkah-langkah strategis yang akan dilakukan BB Haji untuk penyelenggara haji. Misalnya ini pengalihan aset Kementerian Agama kepada Badan Penyelenggara Haji. Demikian juga penyiapan struktur organisasi Badan Penyelenggara Haji hingga ke tingkat bawah Pak. Ini membutuhkan dana yang tidak kecil Pak. Maka dari itu kami ingin minta penjelasan Kepala BP untuk bisa kita pahami di Komisi 8 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.